Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa dini kullihi wa kafa billahi syahida. Yang saya hormati pemateri sekaligus ketua 2 Ibu Evi Afiati, hatur nuhun sudah meluangkan waktu bisa menyempatkan untuk mengisi acara di Apkin Banten Lebak. Selanjutnya Ketua Apkin Lebak Ibu Siti Rokaya. Ini selalu semangat di antara PC-PC yang lain, selalu berkegiatan. Lebih banyak daripada PC-PC yang lain, tetap semangat Ibu. Allah. Selanjutnya ada Kang Ruy, moderator kali ini atau host. Atur nuhun Kang Ruy, insya Allah berjalan dengan lancar. Beliau juga YouTuber, background BK. Mudah-mudahan terus channelnya maju ya Pak. Amin, amin. Amin, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini di penghujung Ramadan, Apkin Lebak mengajukan kegiatan dan insya Allah PD Apkin tentunya akan selalu menyetujui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kita ketahui bersama bahwa COVID ini bukan lagi antar internasional, maksudnya antar negara penyebarannya, tetapi saya dapat informasi bahwa sekarang di desa pun sekarang sudah mulai menyebar. Bahkan kemarin saya dapat informasi di berita itu ada masyarakat yang memberanikan diri untuk membuka peti yang di mana jenazah itu terkena COVID dan pada akhirnya 15 orang yang membuka COVID itu terkena virus COVID itu. Ya. Maka kalau pada akhirnya kita lihat COVID ini berakhir kapan, banyak prediksi-prediksi yang pada akhirnya ada yang bilang sampai Januari, ada yang bilang sampai Juli, dan ya wallahualam siapa yang tahu hal ini. Dan tentunya sekarang fenomena mudik semakin terlihat, dan apa kabar dengan COVID, bila mana nanti mudik lalu kembali lagi ke tempatnya semula, tentunya penyebaran ini tidak akan putus seperti itu. Selanjutnya di area pendidikan kita bukan mulai lagi, sangat saya di rumah kepala sebagai guru juga, sampai bahkan mungkin yang bersih-bersih di rumah seperti itu. Jadi sepertinya akan apa namanya ya, work from home itu efektifnya seperti apa? Saya sendiri belum menemukan sampai bulan ke-3 ini. Sehingga mudah-mudahan yang paling utama pasti tentunya kita sepakati bahwa keluarga yang harus diutamakan. Ibu Bapak mungkin punya iklim keluarga yang berbeda di rumah masing-masing. Saya dengan balita dan anak di usia TK, tentunya hal ini juga akan berbeda dengan di keluarga ibu bapak di rumah. Maka dari itu, selalu yang kita utamakan adalah keluarga. Nah, ini Apkin Lebak sangat tepat, dan Ibu bersama-sama mencari solusi, kiranya yang efektif itu seperti apa untuk memaksimalkan. Memang kita utamakan keluarga, tapi di sisi lain ternyata yang dilupakan itu adalah istirahat. Nah, kalau seandainya saya malam itu masih berkomunikasi dengan pemateri nih Bu Evi. Intinya kalau bisa bekerja itu setelah anak-anak tidur, baru kita bisa bekerja. Toh padahal jamnya itu kan sudah jam istirahat sebetulnya. Tetapi ya mau gimana lagi kalau seandainya kondisi rumah memang bisa efektif bekerja itu setelah yang di rumah sudah istirahat ataupun lebih efektif. Bapak Ibu, mudah-mudahan acara ini sukses, berjalan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Evi, Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling, dan juga Ketua 2 Apkin Banten, telah hadir dan menyempatkan waktunya, dan kiranya juga bisa memberikan share ilmunya. Insya Allah pastinya bermanfaat untuk kita semua. Ibu Siti Rokaya dan Bapak-Bapak Ibu semua, juga saya mohon izin ini. Saya sekarang sedang ada tes TOEFL sekaligus bentrok dengan kuliah. Jadi mohon izin Bu Evi dan teman-teman lainnya tidak bisa membersamai acara ini. Insya Allah
ya apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu, insya Allah nanti terkait hal teknis formalnya akan disiapkan oleh Bu Siti Rofayah. Dan insya Allah Adkin Banten di sini mendukung, dan bila mana PC-PC lainnya ingin mengadakan kegiatan, tentunya insya Allah kita juga akan mendukung kegiatan tersebut. Terima kasih Bu Siti. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa bersamai sampai akhir, karena saya sekarang posisinya sebagai mahasiswa sehingga berbenturan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Itu saja mungkin Bu Siti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Baim untuk perkataannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua PC yang ada di Banten bisa membersamai kita, bisa terus eksis, bahwa kegiatan kita ini bermakna dan tetap menyeluruh untuk semuanya, terutama untuk para peserta didik. Amin, amin, amin. Oke, untuk selanjutnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemerintah hari ini, Ibu Dr. Evi Afiati. Terima kasih untuk waktunya, Bu. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi titik awal buat teman-teman Adkin se-Banten, dan semoga Ibu juga selalu senantiasa sehat dan diberikan kebahagiaan yang luar biasa dari Allah SWT. Amin. Baiklah, saya akan bacakan sedikit kurikulum vitae dari pemateri hari ini. Nama Ibu Dr. Evi Afiati, SPD MPD, jabatan fungsionalnya lektor, jabatan strukturalnya adalah Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling. Beliau tinggal di tinggal di Serang, di Kota Serang, lahir di Kota Pandeglang. Menyelesaikan S1 sampai S3-nya, sampai program doktoralnya di Universitas Pendidikan. Benar, UPI Tulen ini Bu Evi ya. Cinta UPI. Oke. Mungkin itu aja mungkin ya Bu ya yang bisa saya bacakan tentang kurikulum vitae-nya. Terima kasih Ibu. Untuk hari ini Ibu akan membahas, ya kita ngobrol santai sejenak dengan Ketua Jurusan dari Untirta, perguruan tinggi satu-satunya yang negeri di Provinsi Banten, dengan tema COVID-19 sebagai peluang mengoptimalkan waktu bersama keluarga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini kita bersama-sama mengucapkan syukur kita yang sebesar-besarnya sehingga kita bisa bertemu secara daring. Sholawat serta salam juga selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita, uswah kita, Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua PD Adkin Banten, terkhusus dan teristimewa adalah panitia penyelenggara Studium General hari ini. Sebetulnya saya merasa sangat terhormat sekali gitu bisa diundang gitu seperti itu. Ya sesungguhnya tema yang saya sampaikan ini mungkin yang lebih tepatnya adalah Bunda Siti atau Bunda Ai gitu, karena sudah jelas beliau sudah membawa anaknya sampai pada kemandirian gitu. Kalau saya kan masih kecil juga anak-anaknya gitu, jadi belum teruji gitu. Tetapi di sini mungkin sifatnya adalah kita berdiskusi, kita belajar bersama-sama gitu. Baik, sebelumnya apakah saya bisa menampilkan PowerPoint-nya ya, Bun? Dan saya belum paham nih bagaimana cara menampilkannya. Di share screen aja, diklik di share screen. Di share screen itu nanti muncul share screen. Share screen. Di paling mana? Di bawah. Klik dulu di paling bawah. Share screen. Ya, share screen. Oke, share screen.
kayak bisa langsung muncul. Atas biasa muncul tak Acang kan? Belum muncul. Oh ini ya. Muncul tak Acang? Di sini belum. Aduh. Di share screen, kemudian klik di ininya Bu, PowerPoint yang mau Ibu share screen kan. Oh, kliknya itu di ini ya. Ah, sebentar. Ini zoomnya saya mati atau enggak, Pak? Nah, Enggak. ada. Ada. Oh, ada, terlihat. tetap ada. Ada. Tapi di Ada. saya nggak muncul. Diklik yang mau di-share-nya, Di, Bu. di share-nya yang mau di share-nya diklik. Yang PowerPoint yang sudah dibuka, Bu. PowerPoint yang diklik. PowerPoint. Oke, ini PowerPoint-nya sudah saya buka. Diklik Tapi aja. saya nggak nampak ini zoom-nya. Apa? Nanti diklik aja dulu, Bu. Nanti juga Ini sudah saya klik. Oh iya, ini share screen. Oke, host disable participant screen sharing. Oke ya. Diklik di oke, Bu. Oke. Sudah saya klik PowerPoint-nya. Sudah muncul? Belum? Belum. Belum ya? muncul. Belum muncul. Oh, nggak paham soal kita lanjut aja. Oh, ini kali coba. Oh, udah ya? Ya. Oke. Ya. Oke. Sudah. Oke. Kita perbesar sekarang. Ini nyantai aja ya, Bun? Tenang. Kan mau ngobrol santai, tenang aja. Ngobrol santai. Ya. Oke, siap. Oke. Jangan. Kita besarkan dulu. Gimana? Oke. Jelas tuh, sudah terlihat jelas. Sudah jelas. Siap. Ya, sip. Oke. Baik. Ya, tadi seperti yang disampaikan bahwa kita di sini mungkin bentuknya adalah bersama-sama belajar gitu. Tema kali ini sebetulnya kan peluang mengoptimalkan waktu bersama keluarga, tetapi sesuai dengan bidang saya yang lebih kepada pendidikan anak usia dini, jadi saya di sini mungkin lebih menekankan pada bagaimana mengajarkan kepada anak-anak kita sebagai orang tua, menggiring mereka dalam proses school from home gitu. Dan bagaimana peran orang tua supaya bisa menjadi bagian dari pendidikan anak di rumah gitu. Karena di sini banyak sekali hal-hal yang perlu kita biasakan karena merupakan hal yang baru buat para orang tua gitu. Nah, tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada anak ini bahkan sangat banyak gitu ya, dan miris gitu bagi orang tua bahwa di sini orang tua merasa terbebani gitu. Jadi sehingga di sini orang tua perlu mengetahui ilmunya gitu, dan bagaimana strateginya gitu. Nah ini metode pembelajaran kreatif yang kita gunakan gitu. Apa sih metode pembelajaran kreatif itu gitu? Nah sebetulnya sebelum kemana-mana kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran kreatif gitu. Jadi orang juga banyak merasa berat gitu ketika mendengar kata kreatif. Seolah-olah kreatif ini merupakan hal yang sangat susah dilakukan gitu. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukannya. Tapi kata siapa gitu kan? Pembelajaran kreatif ini bisa dilakukan oleh siapa saja sebetulnya dan sangat mudah kalau memahami konsepnya gitu. Nah, kalau kita merujuk pada Catherine Timms, arti dari pembelajaran kreatif adalah hanya usaha gitu kan, hanya sebuah usaha untuk menemukan perspektif baru gitu. Perlu adanya keterbukaan pada segala kemungkinan yang ada gitu. Intinya sih gitu, tidak kaku gitu. Pembelajaran yang menyenangkan dalam salah satu sarana yang tepat sebagai pemantik kecerdasan adalah berpikir anak untuk persiapan masa depannya. Dan tidak ada metode baku sesungguhnya dalam membuat kreativitas dan mengajarkan anak-anak kita. Nah, kenapa sih kita harus kreatif gitu? Yang penting kan anak paham gitu. Nah, ini berkaitan dengan slide yang tadi.
sebetulnya kreativitas ini sesungguhnya adalah sarana penting dalam memantik kecerdasan anak gitu. Dan perlu kita pahami bahwa pikiran ini bukanlah sebuah bejana yang perlu diisi dengan air untuk dipenuhkan, tetapi bagian dari kayu bakar yang perlu api sebagai pemantik dan untuk dinyalakan akan bermanfaat sesuai dengan namanya kayu bakar. Nah, kayu jika tidak ada pemantik, tidak ada api, maka tidak disebut dengan kayu bakar dan manfaatnya juga tidak sebagai kayu bakar gitu. Nah, kalau kita analogikan sama halnya dengan pikiran manusia gitu. Pikiran butuh pemantik untuk memperoleh pola pikir yang tepat dalam memahami setiap masalah atau segala hal yang perlu dipecahkan. Gitu. Nah, jika pemantik itu adalah pikiran dan kecerdasan adalah sebagai apinya, gitu, maka pikiran akan hidup dan bermanfaat sesuai dengan namanya, yaitu pikiran. Nah, kreativitas dalam pengajaran adalah suatu jembatan untuk mendapatkan insight dan inspirasi sebagai bekal bagi anak-anak kita gitu, untuk masa depannya. Nah, mari kita bayangkan ketika anak tidak dibekalkan suatu kreativitas dan tidak diasah pikirannya, maka anak-anak itu akan berpikir flat saja gitu. Bahkan menyedihkannya adalah banyak juga orang dewasa yang sudah berusia cukup gitu, tetapi karena pikirannya tidak diasah untuk berpikir kreatif, maka ketika mereka dihadapkan pada suatu persoalan, pada suatu problem, maka dia tidak bisa berpikir secara kreatif. Dia akan stuck di situ gitu. Dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Dan ironinya gitu kan, tidak jarang orang yang berlari dari masalah yang dihadapinya karena dia merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Dan tidak mengerti bagaimana pola penyelesaian suatu masalah. So, ya sekarang kita sudah mulai paham kenapa kreativitas ini penting ya Bu, Ibu dan Bapak gitu. Nah, kemudian terdapat dua hal untuk menginspirasi seseorang, terlebih anak kita, gitu kan, bahwa terdapat strategi-strategi yang tepat agar anak kita mempunyai kreativitas. Ada dua hal penting dalam memberikan pengajaran kreatif agar anak mampu memperoleh inspirasi dari kita sebagai orang tuanya. Yang pertama adalah orang tua perlu berlatih untuk menggunakan teknik mengajar, gitu. Bagaimana memahami moodnya anak saat anak memulai pembelajaran, kemudian bagaimana menumbuhkan sugesti awal yang mencakup kemudahan pembelajaran materi, gitu. Bagaimana menciptakan keterlibatan anak secara total selama proses pembelajaran berlangsung, serta melanjutkan dengan refleksi pengajaran dan lain sebagainya. Nah, karena bagaimana kita mau membuat anak senang belajar, sedangkan kita sebagai orang tua yang mengajarkan tidak tahu teknik-teknik mengajar, tidak tahu materinya, tidak tahu materi yang diajarkan. Nah, ini adalah komponen wajib yang tidak bisa didiskon dalam memberikan pembelajaran kepada anak. Nah, selanjutnya yang kedua adalah hubungan anak orang tua yang sehat. Gitu. Ini juga setara kedudukan pentingnya. Gitu. Karena bagaimana anak mau mendengarkan, apalagi memahami materi, ketika hubungan anak dengan orang tua itu tidak sehat. Gitu. Nah, orang tua yang selalu emosional ketika anaknya belum memahami apa yang diajarkan oleh orang tuanya, maka jika hal ini terjadi, maka anak akan merasa tidak bahagia diajarkan oleh orang tuanya. Gitu. Tidakkah orang tua cemburu ketika anak lebih mendengarkan dan mengutamakan kata guru gitu, dibandingkan kata ibu atau ayah gitu. Nah, di sini bukan berarti saya ingin membuat orang tua lebih tinggi kedudukan pengajarannya daripada guru, gitu. Tetapi guru dan orang tua bekerja sama, bersinergi dengan secara relevan dan beriringan dalam memberikan pemahaman yang pantas gitu, kepada mereka supaya mereka lebih mudah dalam menyerap pembelajaran. Gitu. Nah, saya mengutip dari Utami Endang Adiningsih gitu, bahwa prinsip pembelajaran kreatif ini ada 6 gitu, yang disebut dengan 6C for Creative Learning Method gitu. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, C yang pertama adalah choices. Gitu. Kita perlu membebaskan anak ketika dia memberikan pilihan untuk memahami sesuatu dari apa yang dia perlukan. Contohnya, ketika anak meminta untuk dibacakan buku oleh orang tuanya,
dan dibantu untuk memahami kalimat yang ada di dalam buku pelajarannya, maka lakukanlah hal yang anak inginkan tersebut. Walaupun tadinya kita memiliki opsi, kita memiliki target, kita memiliki program untuk mengajarkan anak terhadap suatu materi yang berbeda. Gitu. Tetapi ketika anak lebih memilih untuk kegiatan yang lain, membaca buku tadi, dibacakan cerita tadi, maka lakukanlah itu. Gitu. Bimbinglah sesuai dengan yang dia pilihkan dan yang dia inginkan. Nah, ini akan lebih mempermudah anak untuk memahami materi. Mungkin cerita-cerita yang kita sampaikan juga kita bisa kaitkan dengan pembelajaran yang akan kita atau yang sudah kita programkan tadi. Gitu. Nah, yang kedua adalah collaboration. Nah, berkolaborasilah dengan anak, gitu ya. Jangan mendominasi seolah-olah orang tua lebih mengetahui segalanya dibandingkan anaknya. Gitu. Karena bisa jadi di luar sana anak mempelajari sesuatu yang luar biasa dan kita tidak tahu. Gitu. Dan juga anak-anak mungkin di luar sana diajarkan oleh banyak orang, dia membaca dari lingkungan, gitu. Mungkin banyak pelajaran yang dia peroleh. Kemudian libatkan dia secara total selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah communication, gitu ya. Di sini berkomunikasilah dengan anak bukan seolah-olah menggurui, tetapi menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah critical thinking. Nah, jangan sungkan untuk memberikan contoh-contoh, gitu ya, masalah-masalah yang mirip dengan materi yang sedang diajarkan kepada anak. Dan biarkan dia berpikir untuk menemukan jawaban penyelesaiannya. Ketika keliru, maka kita bisa luruskan, dan ketika benar, kita beri apresiasi kepada mereka dengan yang sewajarnya. Kemudian yang kelima adalah creativity. Nah, ini merupakan part yang menantang, gitu. Buatlah segala aktivitas belajar menjadi sangat menyenangkan dan dirindukan oleh anak kita. Sebagai contoh, gitu, aktivitas membaca, gitu. Buatlah aktivitas membaca ini menjadi sangat seru dan menjadi kegiatan yang dinanti anak. Gitu. Setelahnya kita bisa menggunakan pengandaian. Gitu. Ketika kita menjelaskan hal yang agak sukar dipahami, kita boleh menggunakan pengandaian. Kemudian kita juga bisa menggunakan nyanyian-nyanyian untuk menghafalkan satu hal yang struktural, yang agak sulit untuk dihafalkan. Dan masih banyak metode-metode yang lainnya. Pada intinya adalah sisipkanlah kerinduan yang nyata di hati anak selama proses pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah caring, gitu ya. Nah, ketika anak mulai merasa kesulitan dan tidak paham apa yang disampaikan oleh kita, nah kita sebagai orang tua jangan cepat emosi, gitu. Nah, ini sebuah tantangan betul buat kita, gitu. Sebuah tantangan kesabaran untuk para orang tua. Nah, mari kita coba koreksi diri kita. Gitu. Adakah kalimat kita terlalu sukar disampaikan kepada anak? Adakah mimik wajah kita yang terlalu menyebalkan saat menyampaikan kepada anak? Gitu. Sehingga membuat anak tidak nyaman. Gitu. Atau apakah kita memulai belajar dengan keadaan yang sama siap atau sama-sama tidak siap? Gitu. Misalkan pada saat pembelajaran anak mungkin dalam keadaan lapar, moodnya tidak baik, atau apakah anak sudah siap pikirannya, perasaannya, dan jasadnya untuk belajar. Nah, ini perlu jadikan pertimbangan. Jadi intinya adalah kita siapkan dulu secara psikologis maupun kondisi-kondisi yang memang bisa mendukung terhadap berlangsungnya pembelajaran. Nah, ini menjadi komponen penting, gitu kan, untuk mencapai pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan. Itu tadi yang 6C. Gitu. Kemudian mari kita bersama-sama ubah kebiasaan mengajar kita. Gitu. Kalaulah cara tradisional orang tua mengajarkan anak perlu diubah dari yang bersifat lama ke sifat yang baru, gitu kan, dari kebiasaan lama ke kebiasaan yang baru. Jadikan anak ini sebagai sentral. Gitu. Nah, kita mengajarkan anak tepat berada di sampingnya. Kalau kita membuat posisi, kemudian pengajaran itu bukan tunjuk ajar, gitu, tetapi untuk memelihara pemahaman yang baik, menjadi coach, menjadi mentor, menjadi fasilitator, dan inspirator bagi anak-anak kita. Gitu. Nah, kemudian
ketika kita bisa berperan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak, gitu, ini semua akan menjadi pola yang menguntungkan satu sama lain dalam memberikan pengajaran terhadap anak. Baik, yang berikutnya adalah kita perlu mengajarkan anak, dalam mengajarkan anak kita perlu menerapkan 2 cinta, gitu, yang harus kita tancapkan dalam hati kita, gitu. Yaitu cinta terhadap materi yang disampaikan agar anak lagi-lagi bisa memperoleh insight yang akan disampaikan orang tua. Dan selanjutnya adalah keaslian cinta orang tua terhadap anaknya. Nah, cinta adalah kesejahteraan dan kepuasan yang nyata dari suatu perasaan. Dan ini adalah kabar gembira dari Allah yang menumbuhkan cinta di hati manusia, gitu. Khususnya perasaan cinta orang tua kepada anaknya yang tanpa syarat, gitu. Yang walaupun anak-anaknya kadang very not likable pada situasi tertentu, gitu. Nah, karena cinta sesungguhnya bukan bicara tentang emosi, tetapi cinta sebuah keputusan yang dimana ketika kita telah menjadikan ini sebagai keputusan, maka akan dengan mudah kita memotivasi dan menginspirasi anak dengan penuh kecintaan yang asli, atau yang biasa kita sebut dengan keaslian cinta atau genuinitas. Nah, berikutnya hal-hal yang tadi ketika kita sudah dapat memberikan, berikutnya adalah rules ya yang disampaikan orang tua hampir mustahil dijalankan oleh anak kalau itu bukan kesepakatan bersama, gitu. Jadi yang penting adalah menyepakati aturan antara kita dengan anak, gitu. Mari kita libatkan anak dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membuat rules di dalam rumah, gitu. Dan yang kemudian membuat anak konsisten dalam menjalaninya, gitu. Kemudian yang perlu kita perhatikan, kita tidak bisa terlalu banyak rules atau aturan di dalam rumah. Karena semakin banyak peraturan, maka akan semakin sulit mengingat, gitu. Dan semakin sulit menjelaskan kepada anak sebab-sebab kenapa begitu banyak peraturan di rumah. Maka membuat kesepakatan dan melibatkan anak adalah hal utama dalam menentukan peraturan di dalam rumah. Nah, Bapak Ibu, banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan bolehkah kita memberikan reward dan punishment. Gitu. Ya sebenarnya boleh saja, tetapi jangan selalu. Gitu. Misal, ketika anak membuat kesalahan, biasakan untuk menggunakan kalimat konsekuensi, bukan hukuman. Gitu. Contohnya, anak menumpahkan susu di atas karpet, maka konsekuensinya adalah anak harus membereskan, bukan mengurungnya di kamar. Gitu. Tidak boleh main atau dan lain sebagainya karena kesalahannya tersebut. Gitu. Atau apapun yang sebenarnya hal itu tidak ada kaitannya dengan kesalahan anak. Gitu. Jadi di sini intinya adalah anak diajarkan untuk melakukan sebuah konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Gitu. Kemudian hukuman sebetulnya sifatnya punitif, gitu, sebuah ancaman agar anak turut dan seolah-olah takut karena ada hukuman tersebut. Gitu. Karena sebetulnya yang ingin kita tumbuhkan adalah disiplin diri dan kesadaran diri langsung dari diri anak. Sehingga hukuman pada akhirnya akan menyebabkan anak marah dan tidak belajar dari kesalahannya. Gitu. Tentunya ini tidak kita harapkan. Gitu. Nah, hukuman itu dianggap tidak efektif untuk jangka panjang. Gitu. Karena seringkali ketika kita memberikan hukuman, anak akan berhenti mengulangnya, tetapi justru dalam skala yang lebih besar tidak ada disiplin internal yang muncul dalam diri anak. Jadi yang anak lakukan bukan keinginan dari dalam dirinya, bukan bahwa dia secara logika memahami kenapa dia harus berbuat seperti ini atau tidak boleh berbuat seperti itu. Gitu. Anak tidak memahami alasan-alasan itu. Sehingga di sini tidak akan menetap. Artinya suatu perilaku yang kita harapkan tidak akan berjangka waktu lama. Nah, kemudian bagaimana kita juga harus menumbuhkan konsekuensi, karena di sini konsekuensi datangnya dari hubungan dengan kesalahan yang anak lakukan. Gitu. Memberikan konsekuensi membuat orang tua paham juga apa yang dibutuhkan anak. Gitu. Konsekuensi disampaikan dengan sikap menghormati
yang pada akhirnya anak akan mengerti bahwa proses belajar di dalam rumah diterima di dalam keluarga. Nah, di sini kita perlu bijaksana ketika kita memberikan fasilitas gadget kepada anak. Gitu. Kalau berbicara tentang penggunaan gadget, tentunya gitu ya, ini tergantung pada usia anak. Gitu. Kalau anak di bawah 2 tahun, gitu, rasanya belum membutuhkan gitu, hadirnya gadget ini. Tetapi anak masih membutuhkan interaksi yang nyata, gitu, dan observasi dengan alam dan lingkungannya secara langsung. Nah, usia di atas 2 tahun yang mungkin boleh gitu kan untuk menjadi salah satu interaksi dengan anak. Tetapi ini bukan salah satunya, bukan satu-satunya gitu kan, sehingga ketika menangis anak tidak langsung kita suguhkan gadget gitu. Nah, ketika anak menangis justru kemampuan parenting orang tua sedang diuji dengan nyata gitu. Bisakah kita menghandle anak dengan cara yang lebih bijaksana gitu. Nah, hal penting juga bukan berarti ini tidak diperbolehkan, bukan berarti anak tidak diperbolehkan untuk menggunakan gadget, gitu kan, untuk memegang gadget sama sekali. Gitu. Tetapi proses pembelajaran karena gawai karena gawai atau gadget pada saat ini bukan untuk dimusuhi, tetapi menjadi salah satu metode untuk mempersiapkan anak di masa depan. Gitu. Syaratnya adalah kita sebagai orang tua menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara bijaksana dan efektif. Gitu. Ya, sedikit itu mungkin yang saya sampaikan. Mari kita berdiskusi bersama-sama, dan di sini mungkin saya bukan narasumber satu-satunya, ada Ibu Bunda Siti, ada Pak Ibrahim, ada Kang Royatna, dan teman-teman yang lain. Mari kita bersama-sama membangun pendidikan anak-anak sebagai calon generasi ke depan menggantikan kita. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, Bu Evi, paparannya cukup sangat jelas dan tegas. Oke, untuk ini mungkin hanya dua sesi pertanyaan, hanya 2 saja karena mengingat waktu yang sangat terbatas sekali. Baik, terima kasih. Mangga, Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Diaktifkan mute-nya di ini. Yang mau bertanya silahkan. Saya berikan untuk 2 penanya yang sudah menyimak paparan dari Ibu Evi. Ya, sebetulnya mungkin di sini ibu-ibu sudah paham ya apa yang tadi saya sampaikan mungkin, dan itu sudah dipraktekkan mungkin ya. Insya Allah ya. Ada pertanyaannya? Tidak ada, tidak. Tapi memang jelas sekali sih dari paparan-paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Evi, paparan-paparan yang memang ilmu untuk kita ya sebagai orang tua di rumah, apalagi saat ini kita lebih banyak di rumah dibandingkan di tempat kerja kita. Satu hal yang paling mengena adalah ketika apalagi Bapak Ibu yang masih punya balita di sini, satu punishment dan reward yang sekarang kadang-kadang banyak sekali di antara kita karena saking emosinya marah ke anak, kemudian anak langsung digeret dan sebagainya. Dan ini sering terjadi, dan kita sebagai orang tua karena kita sudah memiliki ilmunya, ditambah sekarang ada penegasan dari Ibu Dr. Evi, sepertinya hal yang sangat bijaksana sekali ketika kita mampu memberikan satu komitmen, satu konsekuensi dari hal yang sudah dilakukan oleh anak atau kesalahan yang sudah dilakukan oleh anak, agar dia bisa menganulir kesalahannya itu dengan cara merapihkan atau membetulkan atau membenahi apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Itu mungkin ya apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Evi. Oke, teman-teman yang lain masih adakah yang mau ditanyakan? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau gabung dengan kami. Alhamdulillah
kami sangat menghargai dan kami sangat memaklumi beberapa teman-teman yang di sini sinyalnya nggak ada, nggak bisa, susah untuk gabung. Ya mungkin untuk waktu yang akan datang, mudah-mudahan sinyalnya lebih efektif lagi karena memang sinyal internet sejak adanya WFH ini kita rebutan. Banyak yang menggunakan. Jadi kita maklumi saja ada beberapa teman-teman yang tidak bisa gabung dengan kita secara langsung. Oke, Kang Rui, gimana? Apakah kita sudahi saja pertemuan kita hari ini? Jika tidak ada penanya, karena memang luar biasa sekali. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dr. Evi. Paparannya, Sama-sama. paparannya, dan kalau misal bisa, kami minta PPT-nya untuk nanti saya share untuk teman-teman yang lain. Baik, ya. Oke, Terima kasih. itu aja mungkin. Terima kasih untuk Ibu Dr. Evi. Sehat selalu, jangan bosan, jangan bosan. Kalau misalnya suratnya menyusul saja ya. Baik. Suratnya menyusul. Ada apa Ujang nih? Ada pengawas di sini, ada pengawas kita yang ikut mantau Pak Ujang karena memang kami memang ingin memanfaatkan waktu kami dan kami kangen dengan teman-teman yang lain, makanya kami mengadakan kegiatan ini. Nah, lihat Kang Rui di YouTube ada obatnya. Lain paling kita Kang Rui. Ya. Mantap Kang Rui, YouTuber kita. Mudah-mudahan bisa terus berkembang dan bisa ditularkan ke teman-temannya yang lain. Amin. Supaya kita bisa tetap berkreatif. Oke, untuk teman-teman guru BK dan teman-teman dari non BK, terima kasih yang sudah mau gabung. Karena ini adalah ilmu bukan untuk BK saja, tapi ilmu untuk kita para orang tua. Yang pada sesi ini emang ilmunya memang pas sekali untuk semua Pak, langsung hadir hari ini yang bisa langsung ikutan gabung. Buat teman-teman yang belum bisa mungkin di lain waktu bisa. Mudah-mudahan, terima kasih. Mohon maaf kami dari panitia, saya secara pribadi ini obrolan saya dengan Kang Rui saat itu ya saya ingin mengadakan kegiatan kok tiba-tiba langsung aja tercetus, kemudian alhamdulillah langsung disambut oleh ketua PD Apkin dan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf dari saya secara pribadi dan secara dari organisasi dari Apkin Lebak. Terima kasih pada Bu Dr. Evi yang sudah meluangkan waktunya dan kepada Bapak Ketua PD Apkin Banten dan teman-teman. Saya lihat ini dari semuanya nih menyeluruh nih. Alhamdulillah sebanten ada mewakili. Saya lihat yang hadir partisipannya menyeluruh dari semua, dari Serang, Cilegon, Tangerang. Pasti Lebak ya, Serang, Cilegon, Tangerang. Jadi semua 8 kabupaten kota yang ada sudah ada terwakili. Sekian dari saya, mungkin sebagai moderator saya kembalikan pada host. Terima kasih Bu Dr. Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Siti Rifaya yang sudah memimpin acara kita pada pagi ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Evi yang materinya luar biasa sebenarnya, sangat luar biasa. Apalagi kalau diekspor lebih banyak lagi gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa mengekspor materi ini ke teman-teman yang lain atau dipraktekkan di rumah masing-masing. Terima kasih juga buat teman-teman dari 8 kabupaten, Kabupaten Lebak, Serang, Cilegon, Pandeglang, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Mudah-mudahan kita masih bisa silaturahmi kembali di manapun kita bisa lakukan. Dan saya sebagai host juga mengucapkan mohon maaf dengan segala kekurangannya. Dan alhamdulillah kegiatan ini bisa terlaksana dengan lancar ya. Bu Siti sudah kontak-kontak terus untuk ayolah kita ngadain kegiatan, kangen nih gitu ya. Lagi WFH mungkin jenuh dengan kegiatan siswa yang banyak gitu ya. Di rumah juga harus ngasuh anak-anaknya. Bapaknya juga harus diasuh gitu. Nah, tiap hari mungkin ya Bu ya nongkrong di depan laptop gitu. Kata bapaknya itu si mama depan laptop terus.
Itu kan dijawab sama Bu Siti. Atau mama tuh lagi WFH, cicing gitu. Gitu ya. Terima kasih teman-teman semua. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita sampai di akhir ujung Ramadan ini tetap berjalan dengan baik dan sehat untuk semuanya. Pak Sekti, mohon maaf juga sudah hadir di sini. Pak Ujang yang saya hormati, Bapak Pengawas. Assalamualaikum Pak Ujang. Ya, Assalamualaikum Pak Ujang, udah hadir di sini. Pak Sekti dan semualah Waalaikumsalam. di BK. Mohon bimbingannya dan mohon arahannya untuk kemajuan kita di PD Apkin terutama dan juga di masing-masing pengurus cabang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ruy, terima kasih Bunda. Sampai ketemu semuanya. Sampai ketemu lagi. Pak Ujang, support terus kami. Ya, assalamualaikum. Jangan lupa absen. Jangan lupa absen teman-teman. Absennya nanti di link Ya, Google Form ya untuk pengiriman di Google Form ya, sudah materi dari Bu Epi. Agar kami bisa mudah mengirim sertifikatnya dan materinya. Oke, terima kasih teman-teman. Link Google Form-nya diisi agar nanti sertifikat dan materi akan dikirimkan via email. Gitu ya. Oke, saya izin live Bun. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu atas kesempatan yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.